menuntut integritas lembaga survei. Menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan umum maupun pemilihan presiden, hasil sigi lembaga survei menjadi salah satu yang menyedot perhatian publik di samping calon itu sendiri. Kehadiran lembaga survei sangat penting karena dapat mengungkap kepada publik tentang elektabilitas seorang calon. Sementara bagi calon kepala daerah atau calon presiden, hasil survei juga penting untuk mengetahui kecenderungan para pemilih. Di samping itu, hasil survei juga dapat digunakan untuk menggiring opini publik untuk memilih calon tertentu. Karena itu, hasil survei yang dinilai syarat kejanggalan hanya akan menimbulkan kekisruhan dan kecurigaan. Apalagi jika sampai merugikan salah satu pihak yang disurvei. Itu yang terjadi pada hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA terhadap calon Presiden Anies Baswedan. Menurut hasil survei yang dirilis pada September lalu, elektabilitas bakal capres Anies Baswedan di Sumatera Utara cuma 5%. Hasil survei yang dipermasalahkan Nasdem Sumut ini adalah yang dilakukan LSI Denny JA pada 4-12 September 2023 dengan total 1.200 responden di seluruh Indonesia. Hasil survei itu menempatkan Ganjar Pranowo memperoleh 65% dan Prabowo Subianto 30%. Padahal pada Mei 2023, lembaga survei yang sama, Lembaga Survei Indonesia Denny JA, juga merilis hasil survei elektabilitas baca pres. Pada saat itu, Anies memperoleh 32,6%. Artinya, hanya dalam waktu 4 bulan, elektabilitas Anies turun 28% atau rata-rata hampir 7% per bulan. Tak ayal, Badan Advokasi Hukum DPW Partai Nasdem Sumut melayangkan somasi ke Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA. DPW Partai Nasdem Sumut menuntut LSI Denny JA menjelaskan terkait metodologi, jumlah, dan sebaran responden serta pendana survei tersebut. Kecurigaan bahwa hasil survei ini ada apa-apanya bukan cuma isapan jempol belaka. Denny Jauhari Ali atau Denny JA diduga ingin menyenangkan pihak tertentu. Sebab jauh sebelumnya Denny JA terungkap meminta jabatan komisaris BUMN melalui pesan WA yang bocor. Meski hal ini kemudian disangkal yang bersangkutan melalui sebuah cerpen, tak pelak hal itu menimbulkan pertanyaan soal integritas Denny JA selaku pemimpin lembaga survei tersebut. Rilis lembaga survei yang selalu mengunggulkan salah satu calon merupakan awal dari kesuraman Pilpres 2024. Lembaga survei sejenis ini lebih mirip sebagai konsultan politik yang ingin menggiring opini calon yang diunggulkan tersebut menjadi Presiden Indonesia 2024. Kehadiran lembaga survei sendiri sejatinya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Sejauh ini, tidak ada regulasi atau undang-undang yang melarang suatu pihak melakukan kegiatan survei. Namun lembaga survei dituntut untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Mereka harus menerapkan etika penelitian dan metodologinya, tidak melakukan kecurangan akademik. Jika tidak, hal itu sama saja mereka bunuh diri. Sekali lancung, mereka tidak akan dipercaya. Kehadiran lembaga survei yang berintegritas juga sangat penting dalam mendorong terciptanya demokrasi yang berkualitas di negeri ini. Jika yang muncul adalah lembaga survei abal-abal dengan data-data palsu dan hanya menyenangkan pemberi order, jangan harapkan demokrasi kita bisa tumbuh dengan sehat.